Halo, salam jumpa pemirsa. Kembali hadir bersama saya, Sally Sregar dalam Berita Dunia. Berbagai informasi dari penjuru dunia akan kami hadirkan untuk Anda hanya di Berita Dunia selengkapnya. Langsung saja pemirsa ke berita pertama, yaitu perang Israel-Hamas terus membayangi perayaan hari besar keagamaan di penjuru dunia. Tak terkecuali sebuah tradisi tahunan di Gedung Putih menyambut Paskah. Warga Amerika Serikat kembali berdemo, menuntut dihentikannya dukungan bagi Israel di tengah meningkatnya korban dari warga sipil Palestina. Dalam jumpa pers harian, juru bicara Gedung Putih mengatakan pejabat Amerika Serikat mengadakan pertemuan virtual dengan pejabat Israel mengenai serangan darat ke Rafah yang ditolak Amerika Serikat dengan alasan banyaknya warga sipil Palestina yang berlindung di kawasan selatan jalur Gaza tersebut. This is following the discussions that we all talked about last week with the Israeli Minister of Defense and his delegation, and this conversation today is being led by National Security Advisor. Sebelumnya juga di Gedung Putih, Presiden Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden menyambut sekitar 40.000 warga yang datang untuk meramaikan kegiatan tahunan Easter Egg Roll atau lomba gelinding telur Paskah. Easter reminds us of the power of hope and renewal, sacrifice and resurrection, but mainly love and grace toward one another. It's time to pray for one another, to cherish the blessings and the possibilities that we have as Americans. That's what I see in our country. We're a great nation because we're good people. Happy Easter, everybody! Ibu Negara mencanangkan tema Education tahun ini, sesuai fokusnya pada bidang pendidikan. Di halaman Gedung Putih, anak-anak mencoba menikmati berbagai aktivitas meski hujan turun rintik-rintik. Sementara di luar Gedung Putih, warga yang menolak perang di jalur Gaza kembali berdemo. Demo menentang kebijakan Amerika Serikat terkait perang di Gaza seperti ini menjadi pemandangan harian di Gedung Putih. Apalagi di saat ada acara ramai seperti peringatan Paskah kali ini. Pada saat yang sama, survei baru oleh Data for Progress menunjukkan sekitar 2/3 warga Amerika berbagai latar belakang mendukung gencatan senjata permanen dan deeskalasi perang. Kali ini demo diikuti anggota Kotim yang telah aktif sejak Perang Irak. In Gaza, the children of Gaza don't even have eggs to eat. And here in the United States, we're rolling them around in grass and hiding them and are oblivious to the starving people in Gaza. Ada juga pengunjuk rasa yang melakukan aksi mogok makan untuk menolak kebijakan Amerika Serikat terus memasok senjata ke Israel. So currently, I'm on day 2 of an ongoing hunger strike to help end this, the unconditional weapon shipments to Israel and the starvation of children. Dalam laporannya tepat sebelum perayaan Paskah, harian The Washington Post menyebutkan pemerintahan Biden telah menyetujui paket persenjataan baru untuk Israel, termasuk 1.800 bom jenis MK-84 yang digunakan dalam serangan udara Israel di Gaza. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Tidak semua pemirsa sekolah di Kenya memiliki laboratorium. Karena itu, sebuah badan pemerintah memproduksi laboratorium keliling yang lebih murah dibanding fasilitas permanen. Laboratorium bertenaga surya ini telah membantu para siswa lebih memahami bidang sains yang selama ini hanya dipelajari secara teori. If you are not able to capture the clear. Paul Gitaiga adalah seorang guru di Akademi Utawala di Kenya. Hampir sepanjang karirnya sebagai guru sains, ia hanya memberikan pelajaran teori. Menurut Paul, sekolah tempatnya mengajar tidak mampu membangun laboratorium. Most of the items that are there, they will only be found in books as diagrams, pictures, and a teacher may not be able even to demonstrate and to show that this is what is being taught in the course book. Namun kehadiran laboratorium keliling ini telah mendorong pelajaran sains dan proyek penelitian siswa. Laboratorium ini dibuat dari bahan lokal seperti kayu, dilengkapi dengan roda, dan tenaga surya untuk pengguna di sekolah dengan listrik terbatas atau tidak memiliki listrik.
Sekolah dapat membeli laboratorium ini dengan harga sekitar $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Menurut produsennya, School Equipment Production Unit atau SEPU, harga ini jauh lebih murah dibanding biaya pembangunan laboratorium permanen yang bisa mencapai hampir $20.000. Siswa seperti John Mokaya merasa sangat terbantu. I got to understand many things, of which in grade 7 we used just to see from the books, but now we can have the real experience, how everything works, and due to this we can be great people in future. Menurut Sepu, laboratorium ini mudah diterapkan karena dibuat di Kenya. CEO-nya mengatakan kepada VOA, alat-alat ini dirancang dengan pemahaman guru lokal, tidak seperti produk impor. To understand the teacher training over Kenyan. Unlike if we got an innovation from outside, which we need to come and adopt it for the local environment. This is a solution that is born from within, and therefore it is going to spur more thinking. And we're even thinking of other ways that we can be able to improve it. Lebih dari 500 laboratorium keliling telah didistribusikan ke sekolah-sekolah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Sekolah dapat membayar dengan cara mencicil dan mendapat pasokan bahan kimia yang dibutuhkan secara berkala, menurut manajer penjualan Alan Weiche. The mobile laboratory is coming with accompaniments, such as the microscope. We've got assorted chemicals to be able to support the teachers and the learners to be able to do various experiments. We've got also assorted glasswares. And in terms of safety measures, it is also supplied with a fire extinguisher. Biaya pendidikan adalah masalah keuangan yang paling sering dilaporkan di Kenya dan hampir seluruh negara Afrika Sub-Sahara lainnya menurut Bank Dunia. Namun dengan inovasi-inovasi seperti ini, pihak berwenang yakin kekhawatiran seperti itu dapat ditekan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pembelanjaan konsumen Amerika Serikat terus bertahan di tengah tingginya laju inflasi. Meski banyak konsumen semakin sadar harga dan memilih produsen berharga rendah. Untuk industri pakaian, tren ini cukup mengkhawatirkan produsen pakaian menengah ke atas dan juga dikhawatirkan analisis bisa berdampak luas. Pemasukan dua peritel pakaian terbesar dunia akhirnya melebihi ekspektasi analis, seperti terlihat dalam laporan keuangan masing-masing. Inditex, pemilik jaringan toko pakaian Zara, melaporkan peningkatan penjualan pada awal kuartal pertama 2024. Sementara penjualan retail pakaian kedua terbesar H&M turun lebih sedikit dari perkiraan analis. Overall, we're seeing the consumers stay fairly resilient despite the fact that we've had some elevated inflation prints really over the last couple of years. However, as we've looked over the last couple of quarters, we have seen some weakening of behavior, particularly among the lower income cohorts. And so it is really going to be key to see whether that behavior starts to extend into some of the middle income and also affluent client segments as well, again dampening some of that momentum. Penurunan pembelanjaan konsumen tercermin dari laporan keuangan sejumlah perusahaan pakaian yang lebih identik dengan konsumen menengah ke atas. Adidas melaporkan kerugian pertama dalam 30 tahun, sementara Nike memproyeksikan penurunan penjualan. Retail pakaian lari dan yoga Lululemon juga merevisi proyeksi pemasukannya ke depan lebih rendah dari ekspektasi. Lululemon's customer isn't necessarily indicative of the main median customer and consumer here in the U.S. Nonetheless, that consumer continues to disengage and perhaps even trade down or not make the type of purchases they were making over the past 2 or 3 years. That will pose its own challenges to economic growth. Awal Maret, Hugo Boss juga memproyeksikan penjualan yang jauh dari ekspektasi semula. Bersama makanan dan perumahan, pakaian adalah kebutuhan primer bagi konsumen. Tapi di tengah tingginya laju inflasi, pembelanjaan untuk pakaian pula yang lebih sering dikorbankan. Survei terbaru oleh konsultan Global Data misalnya menyebutkan sekitar sepertiga warga Amerika Serikat mengaku telah menunda pembelanjaan untuk pakaian. Pembelanjaan konsumen adalah penggerak utama perekonomian AS, sehingga bila konsumen terlampau ketat berhemat, dampaknya bisa meluas. How does consumer continue to drive our economy and keep it out of recession? It kept our economy out of recession last year, and that surprised the market when the market was up as much as it was. Looking forward to 2024 and 2025,
can the consumer continue to drive the market forward and spend at a level that's that's stabilizing our economy in 2024 and 2025. These results don't paint a bright picture in that regard. Indeks kepercayaan konsumen terkini yang diterbitkan The Conference Board menunjukkan kepercayaan konsumen AS relatif stabil, meski konsumen sedikit pesimistis melihat ke depan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Selanjutnya pemirsa, menurut pantauan Departemen Pertanian Amerika Serikat, konsumsi alpukat terus meningkat di Amerika Serikat dan bahkan melonjak 3 kali lipat dalam 2 dekade. Sebagian besar alpukat ini saat diimpor dari Meksiko dan baru-baru ini sempat terhalang masuk, memunculkan seruan agar Amerika Serikat melakukan diversifikasi impor. Industri restoran yang telah lama tertekan akibat pandemi kembali menghadapi pukulan ketika impor alpukat dari Meksiko sempat dihentikan selama sepekan pada pertengahan Februari. It's really difficult for the mom and pop just trying to get ahead. These last 2-3 years have just been tumultuous, just been chaotic, so it's just another thing. Alpukat adalah bahan berbagai hidangan Meksiko, terutama guacamole, saus penyerta keripik jagung tortilla yang banyak digemari di Amerika Serikat. We'll move ahead, we'll move forward, we'll find viable solutions. If that is purchasing through California avocados, we'll find a way to get that guacamole on that plate. I can guarantee you that. Impor alpukat dari Meksiko sempat dihentikan karena adanya ancaman terhadap seorang petugas inspeksi makanan AS di wilayah Meksiko yang memang dikenal menjadi tempat aktifnya kartel narkoba. Especially right now, they need money. They're in the middle of a war. They need money to keep at war to get arms. Kepada TV ABC, wartawan investigatif Luis Chaparro mengatakan bahwa langkah AS menghentikan sementara impor bertujuan memaksa pemerintah Meksiko bertindak. Dan itulah yang terjadi menurut Menteri Pertanian AS Tom Vilsack dalam wawancara kepada kantor berita Associated Press di Dubai. Jaminan keamanan dari Meksiko membuat AS kembali mengimpor alpukat setelah jeda selama sepekan. What led to it was a commitment by the Mexican officials to do what needed to be done, which was to investigate the threats. This is a real concern. We lost an inspector several years ago. So whenever there are direct threats to our personnel, our primary responsibility in that circumstance is to protect our people. Analis menilai bila pun penghentian impor akhirnya berlangsung hanya sepekan, ada baiknya importir AS melakukan diversifikasi. How reliable is the supply chain in this case from Mexico, in particular from Michoacan, as a source of reliable volume at the stable prices for the U.S. And I do believe that importers in the U.S. will be certainly looking at diversification of suppliers to avoid this type of problems. When you depend 80% of your supply on a single origin is risky when this type of problems may happen. Amerika Serikat sendiri sebetulnya juga memproduksi alpukat, tapi karena adanya musim dingin, maka alpukat tidak bisa dipanen sepanjang tahun seperti halnya di Meksiko. Menurut pantauan Kedutaan Besar Meksiko untuk Amerika Serikat, impor alpukat dari Meksiko ke Amerika selama setahun mencapai sekitar 2,8 miliar dolar. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, tahun ini menandai 50 tahun peluncuran Apollo 16, yakni misi pendaratan di bulan yang juga membawa kendaraan penjelajah. Kapsul Apollo 16 kini dipamerkan di Pusat Roket dan Antariksa Amerika Serikat di Alabama. Sementara itu, puluhan satelit Starlink jatuh ke bumi akibat badai geomagnetik. Liftoff, Starlink 47. Kabar buruk bagi Starlink, anak perusahaan SpaceX yang bergerak di bidang penyediaan internet broadband global. Perusahaan ini melaporkan kehilangan 40 dari 49 satelit penyalur internet mereka setelah badai surya menghantam satelit-satelit kecil itu hingga jatuh dari orbit. Video yang menunjukkan sejumlah satelit kembali memasuki atmosfer terekam oleh Lembaga Astronomi Karibia di Puerto Rico. Menurut SpaceX, badai geomagnetik Jumat pekan lalu menebalkan atmosfer sehingga meningkatkan tekanan pada satelit dan akhirnya menyebabkan kehancuran mereka. Tim di darat mencoba mengendalikan jatuhnya satelit, tapi daya tariknya terlalu besar. Starlink mengatakan satelit yang jatuh tidak membahayakan manusia. Sementara itu, tahun ini menandai peringatan 50 tahun misi Apollo 16, yakni misi kelima yang mendaratkan astronot di bulan.
Apollo 16 adalah misi kedua yang membawa kendaraan penjelajah bulan, dan para astronot mengumpulkan sampel, mengambil foto, dan melakukan eksperimen pertama yang memakai kamera ultraviolet di bulan. Kapsul Apollo 16 kini berada di pusat antariksa dan roket Amerika Serikat di Huntsville, Alabama, dan setelah tertunda akibat pandemi, kini dilakukan pembersihan pada kapsul ini. This is a piece of history that human beings should be able to enjoy millennia from now, not just in the next few decades or centuries, but it should be kept and preserved because it represents one of the greatest triumphs of the space program of the planet Earth. Menurut mereka yang mengerjakan proyek ini, kapsul dalam kondisi cukup baik. Itu mengesankan mengingat kapsul tidak selalu berada dalam kotak kaca dan para pengunjung museum boleh mendatangi dan menyentuhnya. The case is not completely hermetically sealed, which is actually an important thing. You don't want to completely seal it off and have no air circulation. And so we do occasionally get insects and fluff and those sorts of things in there. Sometimes some foreign debris, makes it in there by people trying to do things. Para pekerja secara berhati-hati menggunakan berbagai metode pembersihan agar kapsul antariksa ini tampil prima saat perayaan 50 tahun penerbangan Apollo 16 pada tanggal 16 April mendatang. Dalam pada itu, wahana surya Parker milik NASA merekam serangkaian gambar pertama dari planet tetangga bumi, Venus. Gambar-gambar yang diubah menjadi video ini mengungkapkan adanya wilayah kontinen, dataran dan dataran tinggi, serta lingkaran oksigen di atmosfer Venus. Menurut para ilmuwan, mempelajari planet Venus bisa membantu mereka memahami bagaimana bumi bisa mendukung kehidupan, sementara planet Venus tidak bisa. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tak hanya itu, pemirsa, kelompok perusahaan patungan Swedia Kenya memperkenalkan bus listrik pertama rancangan dan produksi Afrika di Kenya. Perusahaan Opibus berencana meluncurkan bus listrik ini dalam beberapa bulan mendatang. Saat kendaraan lain berdesakan di jalanan Nairobi sembari menyemburkan asap hitam, Benjamin Maina mengemudikan bus unik yang sepenuhnya memakai mesin listrik. I feel privileged driving this vehicle. It's also very amazing when you are driving this vehicle compared to the fossil fuels vehicles. Considering there is a lot of vibrations on fossil fuel vehicles and also a lot of noise. But with this vehicle, it's quite silent and very sleek. Transportasi umum di Kenya dan di seluruh benua Afrika sebagian besar dijalankan secara informal dan tanpa standar emisi, memakai banyak kendaraan yang sangat berpolusi. If you look at the cities, the heavy-duty vehicles, which are buses and trucks, that's the bulk of the pollution, So they are a big contributor to pollution. But as I said, they're also an opportunity because how do we shift to cleaner modes? How do we shift? Because we need mass transport to be sustainable, to make cities more sustainable. Opibus memperkenalkan bis listrik ke pasar Afrika untuk memperbaiki situasi ini. This electric bus is a really important first step in the transition from fossil fuel vehicles to electric, clean mobility, right? And I think we really show precedence being the first movers in this market with a bus that's even locally developed. The ride today is one of its own, having ridden on an electric vehicle. It's just cool, no noises like the combustion engines. There are no smells like the combustion engine. So it's just cool and awesome to be in these vehicles. Pasar mobil listrik Afrika masih dalam tahap awal, sehingga memiliki peluang besar bagi investasi dan penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan menurut para ahli. When you look at our source of electricity, it is renewable. For example, in Ethiopia, it's almost 100% renewable energy, hydro and such. If you look at Kenya, it's over 90-something percent. So we have the energy, we don't have to import fossil fuels, petrol, diesel and all that. So we have the energy here. Then this is also a very good opportunity for jobs, green jobs. Saat polusi dan emisi iklim dari transportasi meningkat, maka semakin tinggi desakan untuk transisi ke mobilitas yang berkelanjutan. Dan ini membawa manfaat bagi warga yang beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan.
Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohannes dan tim VOA. Amerika Serikat menetapkan organisasi kemanusiaan asal Indonesia, World Human Care, sebagai organisasi penyandang dana teroris. Penetapan ini mengundang beragam pendapat di tengah upaya Amerika Serikat terus mengadang terorisme di Suriah dan sekitarnya. Penetapan World Human Care atau WHC sebagai pendana teroris oleh pemerintah Amerika Serikat dan dikaitkannya organisasi tersebut dengan Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI mengundang pertanyaan sebagian analis terorisme. I had never heard of this particular organization before, but it usually is not clear why a particular person or organization is put on that list. If you look at the individuals they list from Indonesia, half of them are dead. WHC tidak menjawab permintaan wawancara VOA, tetapi kepada Benar News, pengurus WHC menolak tuduhan mendanai terorisme maupun keterlibatan pendiri MMI Abu Bakar Ba'asyir. Di media sosial, kelompok ini pun menunjukkan kegiatan amal bagi pengungsi di luar negeri maupun dalam negeri. There are a lot of these charities that are linked to extremist organizations. So JI had many yayasan, and there have been other yayasans that have sent assistance to MIT, for example, in Poso. Sedangkan analis lain berpendapat, pemerintah Amerika Serikat tak akan gegabah memberi label pendanaan teroris. They tend to be very cautious. This is coordinated within the interagency. There are considerations, and they meet with the State Department and the intelligence community. So again, these decisions are never rushed into. Zachary Abuza yakin Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tak ingin salah menetapkan, sehingga nantinya menuai kecaman. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika, kegiatan World Human Care di Suriah bukan sekedar kegiatan kemanusiaan, melainkan kedok untuk membantu anggota ISIS Indonesia yang terperangkap di sana. Karena itu, dengan penetapan World Human Care sebagai kelompok pendana terorisme, maka pemerintah Amerika bekerja sama dengan pemerintah Indonesia bisa menghentikan aliran dana kelompok ini yang dilakukan lewat perbankan internasional. Menurut anggota DPR RI Komisi 1, penetapan pendana teroris terhadap WHC adalah wewenang pemerintah Amerika Serikat. Namun pemerintah Indonesia siap bekerja sama karena ini menyangkut kepentingan nasional. Pemerintah Indonesia juga berkepentingan tidak mau menjadi daerah yang nyaman bagi tumbuhnya gerakan-gerakan terorisme, bukan saja mengganggu ke stabilitas keamanan nasional Indonesia, tetapi juga cukup banyak rekrutmen dari Indonesia. Data Kemenkumham menunjukkan lebih dari 1.200 warga Indonesia bergabung dengan ISIS di Suriah. Kebanyakan kini terperangkap karena ofensif militer Amerika Serikat dan negara-negara sekitar terhadap ISIS. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Usai sudah pemirsa perjumpaan kita kali ini, tetap saksikan Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.